Kusnadi, Staf Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan penyidik KPK mendalami dan menanyakan tentang isi percakapan yang ada dalam ponsel yang sebelumnya disita oleh penyidik KPK. Selama pemeriksaan berlangsung, penyidik menanyakan sekitar 15 pertanyaan. Hal tersebut disampaikan Kusnadi usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 8 jam di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu malam 19 Juni 2024. Lebih dari itu, Kusnadi juga mengakui bahwa dia pernah bertemu dengan tersangka Harun Masiku. Hanya saja, Kusnadi tak mau mengungkap kapan dan di mana dia pernah bertemu dengan Harun Masiku. Diketahui, barang-barang yang disita penyidik KPK sebelumnya, yakni 1 ponsel, buku tabungan, dan kartu ATM milik Kusnadi, serta 2 ponsel dan buku catatan berisi agenda partai milik Hasto Kristianto. Penyitaan terjadi saat Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 10 Juni 2024 dan kala itu Kusnadi dipanggil oleh penyidik KPK untuk naik ke lantai 2 ruang pemeriksaan. Mas Kus, gimana hari ini pemeriksaannya, ditanya apa aja sama penyidik kalau boleh tahu? Tanya-tanya itu aja. Mas yang kemarin-kemarin Mas ya, yang soal HT ada isinya, soal percakapan HM, Hasto gitu ya, atau gimana? Ada percakapan Sama ini, percakapan biasa. Simeon Petrus. Simeon Petrus gimana tuh Pak? Sama Simeon Petrus percakapannya. Enggak ada. Ada dengan mahasiswa yang sudah dibantu KPK. Kalau Mas kenal hukum, mahasiswa hukum, sama hukum bangsa. Nah, itu kan percakapan diperiksa juga. Enggak tahu saja. Percakapannya ini adalah percakapan apa Pak? Sama Pak Hasto apa Pak Harun? Percakapan siapa? Yang didalamin sama penyidik tadi kan Pak Kus bilang yang di dalam soal percakapan percakapan saya sama staf. sama stafnya. Harun. Itu isinya terkait apa? Isinya terkait apa? Pembayaran wayang. Kemarin wayangan itu pembayaran. Nggak ada soal terkait Harun Masiku? Nggak ada. Itu materinya. Suasananya ya alhamdulillah dikasih makan 2 kali. Dingin nggak Pak? Dingin nggak Pak? Ya lumayan. Tadi KPK bilang didalami soal keberadaan Harun Masiku, Mas, itu didalamin juga Harun Masiku. Tadi ditanya juga, ya keberadaan Harun Masiku. Ditanya nggak? Harun Masiku. Oh, Ini pertanyaan ringan nih Mas. Seumur hidup pernah lihat Harun nggak langsung? Pernah bertemu atau melihat Harun Masiku nggak? pernah. Pernah ya. Udah cukup. Ya, ayo jalan. Tangga. Disuruh. Sini Pak. Mas gimana Pak? Tapi itu apa Mas? Tahunnya aja Mas, dikit lagi Mas. Kamu di PT IKA apa di mana? Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan pada Rabu 19 Juni 2024, Kusnadi diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka caleg 2019 PDI Perjuangan Harun Masiku dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu atau PAW yang diajukan DPP PDI Perjuangan di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Saat pemeriksaan Kusnadi, kata Tessa, penyidik mendalami ihwal keberadaan Harun Masiku dan juga mengonfirmasi barang-barang yang sebelumnya disita penyidik. Selain itu, Tessa memastikan penyidik masih terus berupaya mencari dan memburu Harun Masiku yang telah buron selama sekitar 4 tahun atau masuk dalam daftar pencarian orang DPO sejak 17 Januari 2020. Upaya penyidik dalam mencari tersangka Harun Masiku ini tentunya dilakukan dengan upaya-upaya: 1. Pemeriksaan saksi, yang kedua penyitaan baik dokumen maupun barang bukti elektronik lainnya, maupun hal-hal lain yang mendukung
pembuktian perkara itu sendiri maupun untuk menemukan keberadaan tersangka HM. Dalam hal ini strategi penyidik untuk melakukan itu tidak bisa saya ungkap secara detail di dalam kesempatan ini. Tapi proses kaburnya Harun Masiku dikonfirmasi kepada Kusnadi nggak? Kemudian juga Pak Hasto nanti pada Juli nanti gitu? Ya itu nanti kebutuhan penyidik apa yang akan ditanyakan. Mas, yang tadi Kalau boleh tahu, Harun Masiku itu terdeteksinya sekarang ini ada di luar negeri atau di dalam negeri? Saya tidak bisa menjawab terkait pertanyaan itu. Kita dukung ya teman-teman penyidik untuk bisa bekerja tanpa harus memikirkan hal-hal di luar apa yang harus dikerjakan. Jadi biar melesatnya cepat. Ya kita doakan sama-sama ya. Mas, ini kan proses gitu ya Mas. Kan ex-pimpinan KPK tuh bilang bahwa sebenarnya kan cukup di cloning aja terus dibaca, ditelusuri gitu. Nah, ini sebenarnya ada kendala apa sih gitu? Perkara di KPK itu bukan hanya perkara tersangka HM. tapi HK juga. Banyak. Alat bukti yang di cloning juga banyak. Jadi prosesnya itu bisa menunggu karena kita ingin tindakan pengkloningan itu sesuai dengan aturan. Gak bisa ujuk-ujuk main pindahkan data segala macam, harus sesuai aturan yang berlaku sehingga prosesnya tentunya tidak bisa secepat yang diinginkan, butuh waktu. Setelah di cloning terus dilakukan analisa terhadap alat bukti yang bersangkutan. Mas Tessa, apa benar pekan lalu sudah dilakukan ekspos terkait status Hasto Kristianto untuk kemudian ditingkatkan ke penyidikan sebagai tersangka, apa benar? Saya belum mendapatkan info terkait hal tersebut. Tanggal 7 Juni benar sudah dilakukan, ada LKTPK kemudian diterbitkan sprindik itu? Saya belum mendapatkan info terkait hal tersebut. Pasalnya pasal 21 ya? Pasal 21 bukan? Atau bersama-sama memberikan suap? Saya belum mendapatkan info terkait hal tersebut. Demikian laporan tim Teras Sabir Laluhu dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Share, like, dan komen video ini. Ingat juga, subscribe dan like kanal YouTube Teras Sabir Laluhu serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan berita-berita selanjutnya.